Berbicara mengenai Jepang ini sangat menarik untuk kita kaji. Jepang ini sangat luar biasa, terlebih ketika keterlibatannya dalam Perang Dunia II tahun 1940. Di situ Jepang sepakat dengan Italia dan Jerman membentuk satu persekutuan yang kita kenal dengan Poros Roberto. Roberto itu Roma, Berlin, dan Tokyo. Nah, di situ ada Jepang. Nah, keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia Kedua itu tidak terlepas dari bagaimana Jepang ini menjadi negara yang luar biasa, menjadi negara yang maju, terlebih ketika setelah adanya restorasi Meiji. Setelah restorasi Meiji, Jepang ini melesat. Bahkan perkembangan teknologi di Jepang ini sangat maju sekali. Sehingga secara otomatis di situ ada keinginan untuk menguasai wilayah-wilayah lainnya. Nah, ditambah lagi bahwa ada ajaran-ajaran di Jepang yang menjadi daya dorongnya, yaitu apa? Yang pertama adanya Hakoichiu. Hakoichiu sendiri ingin menjadikan dunia itu dalam satu keluarga. Dan di situ ada siapa? Keluarga Jepang. Yang kedua semangat Bushido tentunya. Nah, ini dari semangat Bushido ini yang pada akhirnya diterapkan dalam praktiknya oleh Jepang, yang kita tahu bahwa Pearl Harbor ini bisa dijatuhkan dalam waktu 2 jam oleh Jepang. Karena apa? Semangat yang betul-betul, semangat yang sungguh-sungguh di situ. Nah, ini tentunya bisa kita contoh sebagai pemuda-pemuda Indonesia. Tentunya kita harus memiliki semangat yang tinggi untuk apa? Meraih kesuksesan. Nah, itu terbukti oleh Jepang ketika Jepang berhasil menguasai Pearl Harbor 8 Desember 1941. Ketika Jepang ingin menguasai Indonesia nih yang ada di bawah, walaupun posisinya dekat dari Indonesia ke Indonesia, tentunya Pearl Harbor ini sebagai apa? Penghalang. Nah, maka secara otomatis Jepang ini menyerang pertama kali adalah Pearl Harbor. Pearl Harbor ini sebagai pintu masuknya Jepang ke wilayah Asia Tenggara, khususnya termasuk ke Indonesia. Tujuan Jepang masuk ke wilayah Hindia Belanda atau Indonesia itu tiada lain memiliki tujuan menguasai sumber daya alamnya, terutama minyak bumi, guna mendukung industri serta kampanye perang Jepang. Jepang masuk ke Indonesia atau Hindia Belanda itu melalui Tarakan. Kenapa Tarakan yang dipilih? Karena Tarakan memiliki arti yang strategis dan nilai ekonomis yang besar bagi Jepang sebagai daerah penghasil minyak bumi terbaik di dunia. Setelah Tarakan dikuasai, Jepang masuk ke Balikpapan, kemudian menguasai Pontianak, menguasai Samarinda, kemudian Banjarmasin, hingga mendarat di Palembang. Nah, kemudian dari Palembang barulah masuk ke Jawa. Nah, di Jawa ini masuk ke Teluk Banten, kemudian ke Eretan, dan juga ke daerah Gragan.